Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di channel ini, dan kali ini saya akan berbagi latihan soal asesmen sumatif akhir di jenjang SD. Dan untuk mata pelajarannya yaitu Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti. Dan untuk yang pertama, latihan soalnya yaitu pilihan ganda. Kita mulai saja ya. Nomor 1, yang menciptakan langit dan bumi menurut iman Kristen adalah A. Tuhan Allah, B. Malaikat, C. Manusia, D. Tidak ada. Dan jawaban yang benar adalah A. Tuhan Allah. 2. Alasan manusia perlu mengelola alam ciptaan Tuhan adalah A. Agar terlihat indah, B. Sebagai wujud iman dan tanggung jawab, C. Untuk dijual, D. Supaya terkenal. Dan jawaban yang benar adalah B. Sebagai wujud iman dan tanggung jawab. 3. Bentuk pemeliharaan Allah yang dirasakan sehari-hari adalah A. Badai besar, B. Kemiskinan, C. Kesehatan dan perlindungan, D. Kecelakaan. Dan jawaban yang benar adalah C. Kesehatan dan perlindungan. 4. Ketika mengalami kesulitan, kita perlu percaya bahwa A. Semua orang akan menolong, C. Masalah akan hilang sendiri, B. Kita harus menyerah, D. Allah memberikan kekuatan. Dan jawaban yang benar adalah D. Allah memberikan kekuatan. 5. Yang rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa adalah A. Yesus Kristus, B. Malaikat, C. Nabi, D. Petrus. Dan jawaban yang benar adalah A. Yesus Kristus. 6. Di bawah ini merupakan ciri-ciri dari manusia baru, kecuali A. Mengasihi sesama, B. Suka bertengkar, C. Jujur, D. Rendah hati. Dan jawaban yang benar adalah suka bertengkar, B ya. 7. Pertobatan dilakukan karena manusia telah A. Kaya, B. Sukses, C. Berbuat dosa, D. Menjadi pemimpin. Dan jawaban yang benar adalah C. Berbuat dosa. 8. Contoh pertobatan adalah A. Melupakan kesalahan, B. Membalas dendam, C. Marah-marah, D. Berdoa dan minta ampun. Dan jawaban yang benar adalah D. Berdoa dan minta ampun. 9. Arti diskriminasi adalah A. Perlakuan berbeda terhadap orang lain secara tidak adil, B. Sikap adil pada semua orang, C. Membantu sesama, D. Memaafkan musuh. Dan jawaban yang benar adalah A. Perlakuan berbeda terhadap orang lain secara tidak adil. 10. Contoh diskriminasi di sekolah adalah A. Menolong semua teman, B. Mengucilkan teman yang berbeda agama, C. Menghormati perbedaan, D. Bermain bersama. Jawaban yang benar adalah B. Mengucilkan teman yang berbeda agama. 11. Sikap toleransi ditunjukkan dengan A. Memaksakan kehendak, B. Menjauhi orang beda suku, C. Menghargai perbedaan, D. Menghina budaya lain. Jawaban yang benar adalah menghargai perbedaan atau C. 12. Alasan mengapa toleransi penting dalam hidup bermasyarakat adalah A. Agar bisa mendominasi, B. Untuk menang debat, C. Agar banyak teman, D. Untuk menciptakan keharmonisan. Jawaban yang benar adalah D. Untuk menciptakan keharmonisan. 13. Salah satu bentuk pelayanan sederhana di sekolah adalah A. Membantu teman yang kesulitan, B. Menertawakan teman, C. Mencemooh teman, D. Mengejek guru. Jawaban yang benar adalah A. Membantu teman yang kesulitan. 14. Pelayanan adalah tanggung jawab A. Guru saja,
B. Semua orang percaya, C. Pendeta saja, D. Orang kaya. Dan jawaban yang benar adalah B. Semua orang percaya. 15. Saat melihat teman menangis karena dibuli, kita harus A. Membiarkannya, B. Mengejeknya, C. Menghiburnya dan melapor guru, D. Ikut membuli. Jawaban yang benar adalah C. Menghiburnya dan melapor guru. 16. Alasan mengapa penting untuk peka terhadap tangisan sesama adalah, artinya kita peduli dengan kesusahan teman-teman kita, itu alasannya kenapa? Ya. A. Agar disukai guru, B. Agar terlihat baik, C. Agar mendapat hadiah, D. Wujud kasih dan empati. Dan jawaban yang benar adalah D. Wujud kasih dan empati. 17. Sahabat sejati akan A. Saling menghargai dan menerima perbedaan, B. Berbeda suku, C. Saling membenci, D. Selalu sama agama. Jawaban yang benar adalah A. Saling menghargai dan menerima perbedaan. 18. Bersahabat dengan semua orang mencerminkan sikap A. Egois, B. Kristiani, C. Tertutup, D. Diskriminatif. Jawaban yang benar adalah B. Kristiani. 19. Menjaga lingkungan sekolah termasuk tanggung jawab A. Petugas kebersihan, B. Kepala sekolah, C. Semua warga sekolah, D. Siswa saja. Jawaban yang benar adalah C. Semua warga sekolah. 20. Salah satu contoh menjaga lingkungan adalah A. Membuang sampah sembarangan, B. Mencoret dinding, C. Merusak tanaman, D. Menanam bunga dan pohon. Jawaban yang benar adalah D. Menanam bunga dan pohon. 21. Yang Tuhan ciptakan adalah A. Alam semesta dan isinya, B. Kota dan rumah, C. Pesawat dan kereta, D. Mobil dan gedung. Jawaban yang benar adalah A. Alam semesta dan isinya. 22. Manusia mengelola ciptaan Tuhan dengan A. Merusaknya, B. Merawat dan menjaga, C. Mengeksploitasinya, D. Meninggalkannya. Jawaban yang benar adalah B. Merawat dan menjaga. 23. Alasan mengapa penting hidup sehat dan bersih adalah A. Agar terlihat keren, B. Agar tidak mandi, C. Wujud syukur kepada Tuhan, D. Agar banyak uang. Jawaban yang benar adalah C. Wujud syukur kepada Tuhan. 24. Tanda seseorang telah bertobat adalah A. Tidak mau berubah, B. Tetap melakukan dosa, C. Berbohong terus, D. Berusaha hidup benar. Jawaban yang benar adalah D. Berusaha hidup benar. 25. Menjadi manusia baru ditandai dengan A. Mengampuni dan mengasihi, B. Sombong, C. Iri hati, D. Membalas dendam. Dan jawaban yang benar adalah A. Mengampuni dan mengasihi. Ya, demikian untuk pilihan ganda. Dan selanjutnya adalah 5 nomor untuk soal uraian. Ya, kita lanjut ya. 26. Uraikan ciri-ciri manusia baru menurut iman Kristen dan berikan 3 contoh sikap hidup manusia baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan jawabannya adalah ciri manusia baru itu seperti mengampuni, mengasihi, jujur, rendah hati, dan sebagainya. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Dan contoh sikap ketika dia sudah menjadi manusia baru adalah yaitu menghormati guru, tidak suka berkata kotor, menghormati orang tua, ya, taat kepada Tuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya
Nomor 27, jelaskan pengalaman pribadimu dalam menyesal dan bertobat atas kesalahan yang pernah kamu lakukan. Jadi, kalian memberikan jawaban tentang cerita pribadi masing-masing pernah buat kesalahan dan kalian sadar bahwa itu salah dan kalian berubah dengan berdoa dan meminta ampun kepada Tuhan. Kalau mau contoh, nanti saya akan berikan contoh. Demikian, nama saya Joseph. Aku duduk di kelas 6 SD. Suatu hari, aku merasa sangat kesal karena adikku terus-menerus mengambil pensil warnaku tanpa izin. Ketika dia mengambilnya lagi, aku langsung marah dan membentaknya dengan keras. Bahkan aku sempat mendorongnya sampai dia menangis. Setelah itu aku merasa senang karena bisa melampiaskan amarahku. Tetapi ketika malam tiba dan aku hendak tidur, aku merasa bersalah. Aku ingat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Aku tidak melakukan itu hari ini. Hatiku jadi sedih. Lalu aku duduk di samping tempat tidur dan berdoa. Aku berkata, Tuhan Yesus, maafkan aku karena sudah marah dan kasar kepada adikku. Aku tahu itu tidak benar. Tolong bantu saya supaya bisa lebih sabar dan penuh kasih seperti Engkau. Amin. Besok paginya, aku mendatangi adikku dan berkata, maaf ya, kemarin kakak marah dan dorong kamu. Itu salah. Adikku memelukku dan berkata, aku juga minta maaf kak, sudah ambil pensilmu. Kami pun berbaikan dan aku merasa lebih tenang dan bahagia. Sejak itu aku belajar untuk berdoa dan minta ampun kepada Tuhan setiap kali aku berbuat salah. Tuhan selalu mau mengampuni dan menolongku untuk berubah. Ya, demikian untuk contohnya ya. Kita lanjut. 28. Buatlah rencana kegiatan pelayanan sederhana yang bisa kamu lakukan di rumah atau di sekolah. Jawabannya adalah, misalnya, membantu orang tua, membersihkan kelas, menolong teman belajar. Selanjutnya, 29. Mengapa diskriminasi bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus? Jelaskan pendapatmu. Jawabannya, karena Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan dan diskriminasi bertentangan dengan kasih. 30. Apa langkah nyata yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat? Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, ikut bersih-bersih lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Ya, demikian untuk contoh-contoh soal atau latihan-latihan soal. 25 untuk soal pilihan ganda dan 5 nomor untuk uraian. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga ini bermanfaat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.